Perkenalkan, saya Arinda sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Perlu teman-teman ketahui, webinar Class Collaboration ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh NRK X Geoenergis yang berkolaborasi dengan program studi fisika Universitas Diponegoro yang dilaksanakan secara hybrid dengan mengusung topik power plant system dan perhitungan potensi resource di area geothermal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama, akan disampaikan oleh pihak Geoenergis, yang akan disampaikan oleh Bapak Roni, selaku CEO, Reservoir Engineer and Modeler di Geoenergis. Kepada Pak Roni, disilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Arinda. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar Bapak? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Roni Prianto Nugraha, perwakilan dari PT Geoenergi Solusi Indonesia. Eh, Mohon izin, Prof. Agus, saya eh, 5 menit izin menyampaikan sedikit sambutan. Jadi saya dari Geoenergis berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan buat tim kami untuk bisa sharing ke teman-teman di Universitas Diponegoro, terutama teman-teman program fisika dan geofisika ya, kalau nggak salah. Eh, Ya, harapannya dari kami bisa sharing terkait pengetahuan di bidang panas bumi yang mana mungkin saat ini di dunia panas bumi atau geothermal sedang sedikit naik daun lah karena harga minyak tinggi jadi akhirnya harga panas bumi terlihat jadi cukup ekonomis dan pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi. Eh, di sini nanti ada Mas Adven yang akan sharing tentang gimana cara menghitung cadangan panas bumi, yang mana perhitungan ini yang kami pakai di industri selama ini ya, terutama untuk eh, beberapa fase pengembangan panas bumi. Jadi nanti harapannya teman-teman di sini jadi familiar tentang apa itu panas bumi, gimana cara menghitung cadangannya, dan semoga nanti bisa jadi ilmu atau motivasi buat teman-teman untuk bisa melanjutkan master studi atau PhD di luar negeri nantinya terkait panas bumi. Dan secara khusus saat ini kebetulan saya sedang berada di Auckland, New Zealand ya, di University of Auckland. Kebetulan saya sedang PhD dan kerja juga di sini. Jadi em, berdasarkan pengalaman saya, kita sudah melakukan program ini dari 2020 semenjak COVID ya. Webinar saat itu mulai berkembang. Dan dari semenjak itu saya sudah bertemu dengan beberapa student yang dulu eh, kita ajarkan dan sekarang jadi master student, bahkan ada yang bekerja di sini juga di New Zealand. Jadi semoga nanti teman-teman semua termotivasi untuk bisa belajar lebih jauh terkait panas bumi karena belum banyak ekspornya di bidang panas bumi, dan ini kesempatan yang bagus buat teman-teman semua buat memperkaya keilmuan di bidang keenergian, terutama panas bumi yang Indonesia punya cadangan yang sangat besar sebenarnya. Dan tinggal kita sebagai uh, sumber daya manusia di Indonesia, apakah siap untuk mengembangkan itu. Jadi mungkin itu aja sedikit sambutan dari saya. Besar harapannya nanti bisa bertatap muka secara langsung, baik dengan Prof. Agus maupun teman-teman mahasiswa semua, eh, dan ditunggu kedatangannya di Auckland, New Zealand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Roni atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan dari pihak Universitas Diponegoro yang akan disampaikan oleh Prof. Agus Setiawan. Kepada Prof. Agus, disilahkan. Mbak Arinda, matur nuwun, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yunus. Sudah? Suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar sangat jelas Pak Dengar, Yunus. Prof. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Geonergis dan Energa ini ya. Selalu support ke universitas. Tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa bergabung dan bersilaturahmi walaupun lewat Zoom. Saya ulangi ke jajaran Energa, Geoenergis, dalam ini Mas Roni Nugraha, kemudian ada Mas Advan, Brian, teman-teman mahasiswa Undip yang berbahagia. Sangat senang sekali ya kalau kita bisa melihat adik-adik adik-adik saya ini. Ada, saya panggil Mas Roni aja nggih, daripada Pak Roni. Mas Iya, Roni, iya, Pak. Mas Iya, siap. Adven ini yang sedang ada di New Zealand. Wah, luar biasa. Idaman kami dulu ke sana, tapi sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Zamannya Pak Hoekstein. Ya, jadi kalau melihat yang sekarang adik-adik yang muda-muda berkembang sangat pesat itu, pada Selinau belajar di New Zealand, itu luar biasa. Kami sangat senang. Dan secara pribadi maupun institusi Undip sangat berterima kasih kepada Mas Roni yang mempunyai keinginan untuk sharing. Dan di Undip ini kami ada kelompok keahlian geofisika Mas Roni. Kami masih di bawah Departemen Fisika. Saat ini ada Riset Center Geothermal yang diketuai oleh Pak Udian Moko. Semoga nanti bisa bergabung. Banyak hal yang harus kita explore dari geothermal. Tadi diungkapkan dengan sangat baik sekali oleh Pak Roni, Mas Roni, bahwa geothermal sedang naik daun karena harga minyak tinggi. Tapi ketersediaan SDM kita itu minim, sangat benar sekali. Dan itu terjadi sudah lama, sejak saya di 2005 tertarik di geothermal, waktu studi di Jepang. SDM kita ya itu aja. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah. Kedepannya kami berharap ada teman-teman adik-adik mahasiswa yang dari Undip ini terpacu dan ingin studi lanjut ke sana. Kalau masalah biaya, insya Allah, kalau ada keinginan selalu ada jalan dimudahkan oleh Allah. Kita melihat bangsa kita sendiri ada beasiswa LPDP, kemudian nanti di New Zealand itu ada beberapa beasiswa ya Pak Nuk, Pak Roni, kemudian nanti kita bisa mengembangkan dengan proyek-proyek yang lainnya. Jadi tidak ada alasan kalau sekarang nggak punya dana. Yang diinginkan sekarang adalah kemauan yang keras dulu supaya nanti Anda atau adik-adik semuanya yang ada di sini, di kelas ini, bisa berperan dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Nih, jadi kalau kami dulu sering diceritakan pernah kuliah di luar negeri, itu hal yang biasa. Tapi bagi seorang guru, seorang dosen, itu kebanggaan tersendiri dikatakan sukses kalau melihat anak-anaknya, anak didiknya itu bisa lebih sukses lagi. Itu baru yang membanggakan. Ini yang menjadi motivasi untuk kalian untuk sukses ke depan. Yang berikutnya adalah tentang materi geothermal kali ini. Ini cukup berat kalau saya katakan. Karena selama ini kita hanya belajar teori di kampus. Nanti kita akan melihat expertnya akan bicara di sini. Beliau-beliau sekarang sedang studi S3, PhD. Itu benar-benar biasanya data lengkap. Apa yang akan disajikan benar-benar data dari lapangan.
tentang potensinya bagaimana menghitungnya, kemudian nanti kami mohon bantuannya Pak Roni diperkenalkan ke adik-adik juga bagaimana sih kondisi PLTP itu yang sebenarnya. Ya. Saya merencanakan di kuliah geothermal ini nanti ada company visit atau kita makan mengunjungi lapangan panas bumi di Dieng. Insya Allah di awal Juni nanti kita akan ke sana untuk memperlihatkan ini loh sebenarnya PLTP itu kayak gini gitu. Jadi antara teori yang ada di kampus, kemudian nanti diberikan tambahan expert dari geoenergi maupun NRK, nanti ke Dieng, insya Allah adik-adik harusnya termotivasi untuk belajar geothermal. Begitu Pak Roni, semoga ini kita bisa lanjut terus kegiatan yang cukup baik ini. Kalau sekarang kesempatannya online, next time kita bisa offline dan bisa bersilaturahmi. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih untuk keluangan waktu Bapak Ibu semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gus. Terima kasih kepada Prof. Agus atas saran yang telah diberikan. Oke, teman-teman, mungkin kita akan memasuki acara inti ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita adalah Mas Vincentius Advent Brilian, atau yang hangat disapa Mas Advent. Saat ini berprofesi sebagai Reservoir and Production Engineering Consultant di Geoenergis. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di industri panas bumi, mencakup bidang akademik, konsultasi, maupun industri secara langsung. Untuk latar belakang pendidikan, Mas Advent telah menempuh pendidikan Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019 hingga 2023. Dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi Master of Energy in Geothermal Engineering di The University of Auckland, New Zealand pada periode 2025 hingga 2026. Selain aktif di dunia akademik, Mas Advent juga memiliki berbagai pengalaman profesional dan riset. Saat ini beliau menjabat sebagai Reservoir and Production Engineering Consultant di Geoenergis sejak tahun 2023 hingga sekarang. Mas Advent juga pernah menjadi Reservoir Production Engineering Consultant di Geothermal Research Center Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 hingga 2023. Beliau juga memiliki pengalaman lapangan melalui program Practical Work Internship di Pertamina Geothermal Energy area Kamojang pada tahun 2023. Tidak hanya itu, Mas Advent juga aktif sebagai Master Thesis Student Reservoir Engineer di Mercury New Zealand Rotokawa, serta menjadi Casual Research Assistant di Faculty of Engineering di University of Auckland. Oke, dengan pengalaman yang sangat luar biasa tersebut ya, tentunya materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan menjadi wawasan yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini. Halo Mas Advent, apakah sudah terhubung? Ya, halo pagi Mbak Arinda. Halo pagi Mas Advent. Gimana Ya, kabarnya bisa pagi terdengar hari ini? suaranya ya? Oh, Kabar iya, sangat baik, jelas, Mas. ya, terima kasih. Ya, Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju materinya aja ya Mas, karena teman-teman sebenarnya sudah tidak sabar untuk mengetahui materi yang akan kita lanjutkan hari ini. siap. Oke, kalau gitu nih saya izin share screen ya. Ya, boleh silakan Mas. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pengampu dari Universitas Diponegoro dan juga rekan-rekan sekalian di mahasiswa Universitas Diponegoro. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya untuk sharing hari ini. Materi utamanya mengenai Geothermal Power Plant System dan Resource Potential Assessment.
Nah, jadi sebetulnya aktor utamanya nanti akan di resource potential assessment, bagaimana kita menghitung potensi energi dari suatu lapangan panas bumi. Tapi sebelumnya kita juga akan ada sedikit pengantar mengenai sistem PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu seperti apa, karena bagaimana energi panas yang ada di bawah tanah, bawah permukaan di suatu lapangan panas bumi itu bisa kita konversi menjadi listrik, itu juga salah satunya tergantung dari teknologi PLTP yang kita gunakan gitu. Nah, jadi itu pengantar yang harus kita pelajari bersama juga. Nah, jadi hari ini pertama kita akan belajar tentang sistem PLTP, pengantar dasarnya, kemudian konsep dasar reservoir dan energi panas bumi, lalu metode perhitungan potensinya, kemudian kita akan sajikan salah satu contoh bagaimana menghitung secara step by step potensi panas buminya, dan sedikit pengantar mengenai ketidakpastian atau uncertainty ketika kita menghitung potensi panas bumi. Nah, salah satunya akan ada pengantar mengenai bagaimana menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mengakomodir ketidakpastian ini. Nah, pertama, barangkali teman-teman kebanyakan sudah pernah belajar apa itu dasar-dasar energi panas bumi, seperti definisinya bahwa energi panas bumi itu energi panas yang tersimpan di dalam bumi, berasal dari panas sisa pembentukan bumi dan juga peluruhan radioaktif batuan di inti bumi. Nah, kita fokus ke sistem panas bumi yang dekat dengan permukaan, mungkin di daerah-daerah di sekitar batas lempeng atau plate boundary, di mana di situ biasanya banyak gunung api seperti di Indonesia, di New Zealand, di Jepang, di mana sistem panas bumi yang kebanyakan ada di Indonesia, New Zealand itu memiliki beberapa komponen yang umumnya bisa ditemukan. Pertama adalah sumber panas atau heat source. Ini bisa berupa magma yang dia intrusi cukup dangkal ke permukaan sehingga bisa memberi anomali panas yang cukup dangkal untuk kita ekstraksi secara ekonomis gitu. Kemudian ada reservoir, yaitu zona batuan permeabel yang menyimpan fluida panas. Jadi kita punya batuan di sini yang permeabel, yang dia itu terpanaskan oleh heat source di bawahnya. Kemudian ada cap rock atau clay cap, yaitu batuan penudung di atas zona reservoir itu untuk menjebak fluida panas yang kita punya di dalam reservoir. Kemudian kita punya fluida reservoirnya itu sendiri berupa air, bisa berupa fasa cair maupun fasa uap gitu. Jadi bisa liquid atau vapor yang berada di reservoir permeabel tersebut yang dia itu terpanaskan oleh heat source yang ada di bawah. Dan juga tentu kita punya recharge atau zona resapan untuk mengisi reservoir kembali secara alami. Dan ini biasanya dari air meteorik atau air hujan di daerah elevasi yang lebih tinggi, atau di beberapa case yang lebih jarang itu di lapangan-lapangan yang dekat dengan pesisir itu juga bisa ada kontribusi recharge dari air laut gitu. Tapi itu case-case khusus biasa. Nah, komponen sistem panas bumi yang kita punya ini itu bisa direpresentasikan oleh sebuah yang namanya model konseptual atau konseptual model gitu. Jadi yang di kanan ini sebetulnya bisa kita bilang konseptual model gitu ya, hanya bersifat generik, tidak field spesifik, dan kita bisa membuat yang field spesifik betul-betul sesuai dengan data geoscience, data sumur, kemudian kita interpretasikan menjadi sebuah konseptual model seperti ini gitu. Nah, visualisasinya pun bisa 2D, seperti cross section, kita ambil penampang, atau 3D modeling, bisa menggunakan leapfrog gitu ya. Nah, tadi kita ke sistem panas bumi secara umumnya, nah kita sekarang spesifik ke reservoirnya. Jadi mungkin bagi orang yang masih awam tentang subsurface energy gitu ya, yang belum pernah dapat pengantar tentang oil and gas atau panas bumi, mungkin reservoir itu sering dibayangkan sebagai danau bawah tanah atau gua
gua raksasa di bawah tanah gitu. Dan untuk panas bumi ini guanya itu atau danaunya itu berisi air mendidih gitu. Dan dipikirkan bahwa fluida panasnya itu mengendang bebas di rongga rongga besar di bawah tanah itu, dan fluidanya itu dianggap statis atau tidak bergerak di reservoir sebelum diproduksikan. Ini untuk reservoir panas bumi ya. Nah, kenyataannya sebetulnya reservoir panas bumi itu berpori dan terekah gitu, atau fracture. Dan fluida panas itu mengisi pori-pori batuan dan rekahan-rekahan itu gitu, seperti yang diilustrasikan di sini. Dan ini adalah beberapa sifat unik reservoir panas bumi, khususnya bila kita bandingkan dengan reservoir migas ya. Jadi yang pertama adalah energi panas itu adalah komoditas utama gitu. Jadi bukan hanya fluidanya. Kalau di migas kita itu kan berfokus pada memproduksi si minyak dan gasnya kan, yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau di panas bumi, kalau kita memproduksikan air panas itu kan, dan kita jual air panasnya, sebetulnya kan nilai ekonominya tidak setinggi kalau kita menjual listrik misalkan. Nah, jadi sebetulnya air panas yang kita punya di reservoir panas bumi itu sifatnya sebagai carrier atau penghantar, pembawa si panas yang menjadi komoditas utama. Karena si panas inilah yang nanti akan kita konversi menjadi listrik di PLTP, di pembangkit listriknya gitu. Yang mana listriknya akan kita jual memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Tapi lain hal kalau kita bicara tentang geothermal direct use atau pemanfaatan langsung panas bumi, dan itu untuk diskusi di kesempatan yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, reservoir panas bumi ini kondisinya dinamis, artinya fluida di reservoir itu tetap bersirkulasi secara alami bahkan sebelum diproduksikan gitu. Kemudian sistem terbuka terhubung ke recharge atau resapan air hujan dan discharge seperti manifestasi uap dan mata air panas di permukaan. Kemudian fluidanya bisa berubah dua fase, cair atau uap, dan juga ada beberapa gas-gas lain seperti CO2, karbon dioksida, kemudian ada H2S. Dan batuannya biasanya terekah alami atau naturally fractured gitu. Jadi fracture-nya sudah ada secara alami, tidak perlu kita fracturing kecuali di sistem panas bumi non-konvensional seperti enhanced gas recovery atau EGS. Nah, jadi untuk konteks perhitungan potensi yang kita harus pahami di reservoir aktualnya itu bahwa batuan itu dominannya itu berperan sebagai penyimpan panas, sedangkan fluida itu sebagai kurir panas. Seperti yang tadi sudah saya sempat singgung, di mana batuan itu menyimpan sebagian besar energi panas yang ada di reservoir, sekitar 80-90% dari total energi panas yang ada di reservoir. Nah, fluida itu atau si air yang kita punya itu, baik dalam fase cair maupun fase uap, itu dia berperan sebagai kurir yang membawa panas itu dari reservoir di bawah permukaan menuju ke permukaan gitu, melalui sumur produksi dan juga maupun secara alami melalui manifestasi di permukaan. Nah, jadi analoginya itu seperti baterai ya. Jadi batuan itu seperti baterai penyimpan panas, fluida ini sebagai kabel yang mengalirkan panas tersebut. Nah, sumur nih colokannya, di mana kita bisa mengambil si fluida yang mengandung energi panas itu ke permukaan. Nah, klasifikasi sumber daya panas bumi itu bisa kita klasifikasikan sebetulnya dari berbagai macam parameter. Ada dari sisi setting geologinya, bisa juga kita klasifikasikan dari entalpinya. Nah, ini kita klasifikasikan menggunakan basis temperatur yang relatif sederhana untuk kita pahami. Jadi ini menurut klasifikasi SNI itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 menurut SNI tahun 2018 ya. Ada temperatur rendah itu kurang dari 125 derajat Celcius, di mana fluida reservoir itu didominasi fase cair, bahkan seringkali 100% cair semua gitu. Kemudian temperatur sedang 125 sampai 225 degree Celcius itu masih didominasi cair, dan high temperature atau temperatur tinggi itu di atas 225 derajat Celcius. Ini bisa didominasi cair dengan sedikit fase uap, ataupun bisa juga didominasi uap atau vapor dominated gitu. Nah, untuk
temperatur tinggi atau mungkin sedang juga bisa, tapi yang mendekati 200 derajat Celcius, itu sumurnya bisa mengalir sendiri atau self-flowing. Kalau kita ketemu permeabilitas yang bagus dan juga temperatur yang tinggi. Nah, bagaimana sumurnya bisa mengalir sendiri? Itu jadi semisalnya pun fluid dari reservoirnya itu fase cair, begitu dia masuk ke sumur, lalu mengalir ke wellhead, ke permukaan, ke kepala sumur, dia kan akan mengalami pressure drop ya, karena mengalami perubahan elevasi dan juga mengalami gesekan dengan dinding sumurnya kan. Nah, jadi pressure drop itu akan menurunkan tekanan si fluida reservoirnya yang bertemperatur tinggi sehingga dia mengalami proses flashing gitu. Jadi bedanya flashing dengan boiling adalah ya kalau flashing ini temperaturnya masih tinggi gitu ya, tapi yang berperan untuk mengubah fase dari 100% liquid menjadi dua fase cair dan uap itu bukan karena kita panasin terus-menerus, tapi karena penurunan tekanan gitu. Karena si pressure drop-nya itu sendiri yang menyebabkan perubahan fase menjadi two phase. Nah, sedangkan untuk temperatur rendah, sumurnya seringkali harus dipompa gitu. Jadi kita bisa menggunakan entah itu line shaft pump atau LSP ataupun electric submersible pump atau ESP. Gitu. Nah, ini tentu nanti akan memengaruhi perhitungan potensi panas bumi yang kita lakukan. Nah, sekarang alur pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Bagaimana sih fluida itu bisa mengalir dari reservoir untuk menjadi listrik itu. Nah, jadi dari reservoir kita punya fluida panas, bisa dalam fase air atau uap, tersimpan di batuan berpori dan permeabel, kedalaman umumnya sekitar 1-3 km dari permukaan. Kemudian kita alirkan menggunakan sumur produksi ke permukaan, bisa self-flowing tadi, atau bisa dipompa. Kemudian ini kalau fluidanya dua fasa ya, tentu turbin itu mayoritas hanya bisa menerima uapnya saja gitu. Jadi harus kita pisahkan antara uap dan fase cairnya. Nah, uapnya setelah dipisahkan mengalir ke turbin, kemudian turbinnya berputar, turbin berputar memutar generator dan menghasilkan listrik. Sedangkan si fase cairnya atau biasa kita sebut brine itu kita bisa reinjeksikan kembali atau kita ambil panasnya dulu nih menggunakan binary plant PLTP binary untuk temperatur rendah baru kita reinjeksikan. Nah, ini turbin generator untuk memutar listrik dan kita reinjeksi. Jadi reinjeksi ini juga penting untuk menjaga tekanan di reservoirnya supaya penurunannya tidak terlalu cepat dan menjaga keberlangsungan sistem panas bumi secara keseluruhan. Jadi air yang nggak terpakai itu kita balikin lagi ke subsurface gitu. Nah, menghitung berapa besar potensi panas bumi ini memerlukan pemahaman dasar nih tentang pemilihan jenis teknologi PLTP. Karena memengaruhi berapa energi panas yang bisa kita konversi menjadi listrik. Nah, ini jenis-jenis teknologi PLTP. Pertama ada dry steam dan juga flash plant. Untuk dry steam, ini cukup straightforward atau sederhana. Jadi, ini hanya cocok untuk lapangan panas bumi high temperature yang didominasi uap atau vapor dominated. Di mana dari reservoir itu sudah didominasi uap, kemudian ketika di sumur produksi pun itu sudah uap semua atau ya mungkin 98% uap gitu ya. Nah, jadi kalau dari sumur sudah 100% uap itu bisa langsung kita alirkan ke turbin, kita nggak perlu separator di situ. Kemudian langsung menghasilkan listrik gitu ya. Nah, ini contohnya di lapangan Kamojang di Jawa Barat atau di Darajat di Jawa Barat juga. Tidak banyak lapangan yang vapor dominated. Biasanya di Indonesia itu liquid dominated. Nah, ini salah satu teknologi yang paling sering digunakan di Indonesia atau untuk liquid dominated resources itu adalah flash plant gitu. Jadi di flash plant ini kita ada separatornya karena reservoir fluidnya itu two phase, jadi ada fase cairnya dan harus kita pisahkan dulu antara fase cair dan fase uap menggunakan separator gitu.
Dan ini mengandalkan sumur yang self flowing atau self discharge gitu. Kalau sumur produksinya memproduksi 100% liquid, ya tentu kita tidak bisa menghasilkan uap yang bisa kita pakai untuk putar turbin. Nanti akan ada teknologi lain yang bisa kita pakai atau yang namanya adalah binary plant gitu ya. Nah, ini masih relatif sederhana tapi dibandingkan dengan binary plant meskipun sedikit lebih kompleks daripada dry steam karena ada separator itu tadi, terus kita menghandle liquid, terus kita juga menghandle uap gitu ya. Nah, ini contoh yang ada di lapangan Dieng di Jawa Tengah atau di Ulu Belu di Lampung atau di Lahendong di Sulawesi gitu. Nah, ini mungkin nanti kalau teman-teman ada kesempatan main ke Dieng, nah itu adalah salah satu implementasi dari teknologi PLTP flash ini. Nah, ini teknologi binary plant tadi ya, binary plant. Untuk binary itu bisa liquid brine only, ataupun dia juga bisa menerima fluida dua fasa sebetulnya. Nah, untuk yang PLTP binary liquid brine only ya, jadi ini bisa untuk lapangan panas bumi bertemperatur rendah sampai sedang gitu. Dan dia bisa menerima sumur yang dipompa, yang hanya memproduksi brine. Jadi yang memutar turbinnya itu bukan si fluida panas buminya, tapi kita menggunakan fluida panas buminya itu untuk memanaskan fluida sekunder atau secondary fluid atau working fluid seperti pentane dan lain-lain. Fluida sekunder itu yang mana fluida sekunder ini akan terpanaskan oleh si fluida panas buminya melalui heat exchanger sini ya, vaporizer ini, untuk membuat si fluida sekunder itu berubah fase menjadi uap. Nah, uap si fluida sekundernya itulah yang akan memutar si turbinnya. Jadi bukan fluida panas buminya, tapi uap si fluida sekundernya yang kita panaskan. Nah, ini umumnya relatif lebih mahal dibandingkan flash plant gitu ya. Nah, untuk binary plant dia juga ada yang two phase, bisa menerima fluida dua fasa. Jadi ini bisa juga untuk high temperature resources. Jadi sebetulnya binary plant itu tidak hanya untuk low to medium temperature resources aja, dia juga bisa untuk high temperature resources gitu. Meskipun sedikit lebih mahal dan efisiensinya barangkali belum seefisien flash plant gitu ya. Tapi mungkin dengan perkembangan teknologi terbaru memungkinkan juga untuk binary plant ini secara ekonomik dan juga secara efisiensi bisa bersaing dengan flash plant yang biasa digunakan di high temperature resources gitu. Nah, jadi di sini binary plant-nya pun menggunakan separator juga gitu ya. Jadi steam-nya kita pisahkan ke vaporizer, brine kita pisahkan ke preheater, tapi sama konsepnya adalah fluida panas bumi yang dari sumur itu, baik itu steam-nya maupun brine-nya, itu kita gunakan untuk memanaskan secondary fluid nih, atau working fluid-nya seperti pentane itu tadi. Dan tetap sama, yang memutar si turbin itu bukan si fluida panas buminya, tapi si turbinnya gitu ya, si secondary fluidnya yang memutar si turbinnya gitu. Nah, ini ada juga PLTP combined cycle menggunakan single flash, kemudian kita kombinasikan dengan binary plant untuk memanfaatkan sisa panas dari brine yang mau kita reinjeksikan itu bisa jadi temperaturnya masih panas gitu ya, masih mengandung energi panas yang bisa kita konversi jadi listrik. Nah, disitulah kita tambahin nih binary plant skala kecil gitu untuk memanfaatkan sisa panas yang ada di brine-nya menjadi combined cycle. Nah, sebetulnya dalam pemilihan teknologi PLTP ini sudah ada beberapa industri practice yang bisa menjadi guideline awal. Nah, kita kalau dari sisi teknis ya tentu pertimbangannya efisiensi gitu ya. Di sini binary plant punya rentang efisiensinya sendiri, flash plant punya rentang efisiensinya sendiri. Mungkin untuk high temperature resources dengan entalpi yang lebih tinggi, flash plant umumnya lebih efisien gitu ya dibandingkan dengan binary plant. Sedangkan untuk low to medium temperature resources, binary plant yang lebih sering kita pakai karena sumurnya harus dipompa, memproduksi fluida satu fasa cair saja. Tapi tentu pertimbangannya tidak hanya teknis, tapi juga keekonomian dan kemudahan saat operasi. Nah, ini sudah ada tabel dari Jacobs tahun 2021 yang
merangkum best practice nih, pemilihan teknologi PLTP itu seperti apa gitu ya, berdasarkan tentang temperatur gitu. Nah, tapi ini hanya sebagai acuan awal gitu ya. Tentu pemilihan teknologi PLTP kembali lagi ke perhitungan keekonomian, kemudian ketersediaan teknologi, ketersediaan vendor teknologi PLTP-nya, dan juga preferensi dari masing-masing developer companies gitu. Tapi ini bisa menjadi acuan awal. Nah, untuk sedikit konteks, secara persentase jenis teknologi PLTP di Indonesia, kembali lagi tadi, masih didominasi oleh single flash plan gitu ya, atau flash plan lah. Kalau bisa kita bilang ada single flash, ada double flash, atau combine cycle gitu. Dan juga sedikit di dry steam ya, untuk di lapangan-lapangan seperti Kamojang dan Darajat di Jawa Barat, yang memang di reservoirnya sudah didominasi oleh uap gitu. Nah, binary plant itu sangat kecil proporsinya, hanya sekitar kurang lebih setengah megawatt atau kurang dari 1% kapasitas terpasang yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita korelasikan dengan temperatur reservoir yang sudah kita kembangkan selama ini menjadi PLTP, itu memang masih didominasi oleh lapangan bertemperatur tinggi gitu. Secara kapasitas terpasang itu lebih dari 99% itu berasal dari reservoir bertemperatur tinggi gitu ya. Hanya sedikit yang dari temperatur sedang gitu. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi jumlah pembangkitnya, tetap saja didominasi oleh lapangan panas bumi bertemperatur tinggi. Nah, bagaimana ke depannya gitu kan? Nah, kalau kita lihat ke rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2021 sampai 2030, meskipun ini ada RUPTL terbaru ya, 2025 sampai 2034, tapi kita bisa dapat insight-nya secara umum bahwa ke depannya proyek-proyek itu di Indonesia panas bumi itu akan didominasi oleh proyek-proyek di reservoir bertemperatur rendah sampai sedang gitu, sekitar 62% gitu ya, terutama untuk lapangan-lapangan yang baru akan dieksplorasi atau masih greenfield gitu ya. Jadi ini mungkin kesempatan bagi teman-teman dari geoscience yang akan berkecimpung di bidang eksplorasi, itu kedepannya akan mengarah ke low to medium temperature reservoir atau fields. Nah, terkait dengan teknologi power plant, apakah binary plant kemudian akan menjadi lebih banyak digunakan ke depannya? Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita lihat ke depannya, dan barangkali akan berpengaruh juga dengan metode perhitungan potensi panas bumi yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, kenapa estimasi potensi energi panas bumi itu penting gitu kan? Jadi dari sisi proyek panas buminya, sebelum membangun PLTP, tentu ada satu pertanyaan yang wajib dijawab, yaitu adalah berapa sih megawatt elektrik potensi listrik yang bisa kita hasilkan di lapangan ini gitu. Jadi setelah kita eksplorasi geologi, geokimia, geofisika gitu ya, tentu kan pertanyaannya kembali lagi ke keekonomian, ke listriknya kan, karena listrik itulah yang akan kita jual ke PLN, kemudian akan menghasilkan uang kan. Nah, jadi kembali lagi berapa besar potensi listriknya yang bisa kita bangkitkan gitu. Nah, metode yang bisa menjawab itu berapa potensi megawatt listriknya ya, menggunakan estimasi potensi energi panas bumi gitu. Nah, ini jadi kita bisa lakukan resource assessment yang diupdate di setiap tahap proyek panas bumi gitu. Jadi setelah survei geoscience awal, kita lakukan perhitungan awal, kemudian setelah detailed eksplorasi geologi, geokimia, geofisika, kita lakukan perhitungan lagi, kemudian setelah kita ngebor, kita hitung lagi, dan seterusnya, supaya decision making kita untuk lanjut atau enggak di proyek di lapangan ini tuh bisa kita lakukan secara step by step atau bertahap gitu. Jadi sampai tahap ini masih lanjut enggak, terus lanjut lagi. Sampai tahap ini masih mau lanjut lagi enggak, lanjut lagi gitu kan. Nah, kalau memang di tahap tertentu diputuskan untuk tidak ekonomis lagi, ya barangkali bisa dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan proyeknya di lapangan itu gitu. Tapi kalau masih dihitung masih ekonomis, bisa dilanjutkan terus proyeknya gitu. Nah, ini tanpa resource assessment yang solid, perhitungan potensi yang bisa reasonable atau reliable,
bank atau investor tentu juga tidak akan mau membiayai proyek PLTP gitu kan. Dan semakin banyak data yang kita punya itu tentu akan semakin akurat dan keputusan investasi akan lebih confident gitu ya. Nah, ini ada 3 metode estimasi potensi yang utama. Sebetulnya ada banyak banget metode estimasi potensi, tapi yang utama itu ada 3 ini. Menurut SNI tahun 2018, ada metode perbandingan atau power density, kemudian ada metode volumetric atau stored heat, dan juga ada metode simulasi reservoir gitu. Nah, untuk metode power density atau metode perbandingan itu biasanya digunakan untuk sumber daya spekulatif yang masih di tahap eksplorasi awal ya tadi ya. Seperti di desktop 3G tadi ya. Jadi masih menggunakan literatur-literatur ataupun kalau ada sampling ke lapangan juga masih sampling-sampling yang di beberapa titik sampel aja gitu. Belum studi geoscience yang detail gitu. Nah, data yang dibutuhkan pun juga masih sangat sedikit gitu ya, karena data yang kita punya juga sedikit. Jadi hanya perlu estimasi luas area dan juga temperatur reservoir ini kira-kira rendah, sedang, atau tinggi gitu. Jadi hanya baru dari indikasi secara high level geoscience tadinya aja. Jadi perhitungan cukup sederhana. Jadi luas area kita kalikan saja sama power density-nya atau berapa megawatt per kilometer luas area itu. Nah, dari situ kita bisa dapat P-nya, potensi listriknya gitu ya. Nah, kelebihannya tentu ini cepat dan relatif mudah, tapi kekurangannya tentu estimasinya ini sangat kasar atau kurang akurat kalau kita bandingkan dengan metode-metode yang lain. Dan ini sangat bergantung ke analogi lapangan lain, tentunya untuk mendapatkan nilai si power density ini. Karena kita kan nggak tahu persis ya di lapangan itu power density-nya berapa, karena kita datanya pun masih sangat minim. Jadi kita menggunakan analogi ke lapangan lain dan tentu analogi itu tidak sepenuhnya akurat juga gitu kan. Nah, ada metode yang kedua yang paling sering digunakan di industri itu metode volumetric atau stored heat ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk sumber daya hipotetis dan juga cadangan mungkin atau terduga yang data-datanya itu sudah sedikit lengkap gitu ya. Jadi kita sudah melakukan survei atau eksplorasi geoscience, geofisika, geologi, geokimia secara lebih rinci, ataupun juga bahkan sudah ada data sumur seperti sumur eksplorasi ataupun sumur-sumur slim hole atau temperatur gradient well itu juga bisa menggunakan metode volumetric ini karena datanya biasanya sudah lebih lengkap gitu. Nah, ini beberapa data yang diperlukan ada luas area reservoirnya, ketebalan, temperaturnya, porositas, densitas batuan, kemudian saturasi atau persentase volume air dan uapnya itu di pori-porinya berapa gitu kan, di pori-pori batuan. Nah, ini bisa dihitung secara deterministik atau ya udah kita hitung satu hitungan aja hasilnya pun juga satu angka ataupun secara probabilistik, salah satunya menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang ini akan menjadi fokus utama di seminar kita atau webinar kita pada hari ini gitu. Nah, ada juga metode ketiga nih, simulasi reservoir yang biasanya itu digunakan untuk cadangan terbukti. Jadi yang benar-benar kita tuh sudah punya sumur eksplorasi yang berhasil mengalir ataupun kita sudah punya banyak sumur produksi nih. Jadi sudah terbukti berapa cadangan yang kita punya gitu. Nah, data yang dibutuhkan itu ada data sumur, kemudian model konseptual panas buminya, sifat fisik dan batuan, porositas, permeabilitas, dan sebagainya untuk kita masukkan ke model komputer simulasi reservoir kita gitu. Nah, ini adalah metode yang paling akurat sebetulnya, tapi membutuhkan data yang lebih banyak juga dan membutuhkan sumber daya manusia yang juga bisa melakukan simulasi reservoir ini. Tapi dari perkembangan terkini, itu memungkinkan metode simulasi reservoir juga untuk dilakukan bahkan saat fase eksplorasi ketika data masih minim gitu. Ini mulai shifting teknologinya seperti itu. Nah, ini detail sedikit mengenai metode perbandingan ya. Jadi tadi formulanya sudah kita bahas, luas area dikali power density. Dan ini adalah analogi yang tadi sempat saya bilang ya, dengan membandingkan dengan lapangan lain, kira-kira dari puluhan lapangan lain nih, bagaimana sih tren power density-nya terhadap reservoir temperatur gitu.
Misalnya nih, kalau kita punya lapangan panas bumi temperatur sedang nih 200 derajat Celcius gitu ya, yang ada di sekitar sini gitu. Nah, kita juga punya indikasi area itu 25 km square misalnya. Nah, terus kita bandingkan nih dengan lapangan lain kira-kira berapa sih power density-nya gitu kan. Nah, mungkin kalau dari tren nih kita dapat angka sekitar 6,5 misalnya megawatt per kilometer square. Ya, kita kalikan 6,5 itu dengan luas area indikasi yang kita punya. Ya, itu kita dapat estimasi. Tapi ini tentu bersifat spekulatif dan high level gitu ya, karena ini sangat sangat rough, sangat high level karena membandingkan dengan lapangan lain. Nah, untuk metode volumetric ini reservoir itu kita anggap sebagai baterai penyimpan panas gitu ya. Jadi namanya aja kan stored heat gitu. Jadi kita berfokus ke menghitung berapa panas yang tersimpan di reservoir gitu. Nah, ide utamanya itu adalah reservoir itu adalah sebuah balok yang tersusun atas batuan dan fluida yang keduanya itu mengandung energi panas gitu. Nah, jadi khusus untuk metode volumetric atau stored heat ini yang sering dipakai di industri, fluidanya itu dianggap diam gitu dan berperan sebagai penyimpan panas juga seperti batuan. Dan penting kita ingat di kondisi aktualnya di reservoir itu fluida itu sebetulnya kan bergerak ya, dia sebagai kurir pembawa panas instead of peran utamanya itu sebagai penyimpan panas gitu. Yang mana penyimpan panas itu kan peran utamanya si batuan gitu kan. Tapi di metode ini kita asumsikan fluidanya itu tidak bergerak dan fluidanya itu juga berperan sebagai penyimpan panas gitu. Jadi ini adalah salah satu pendekatan atau aproksimasi atau penyederhanaan dalam perhitungan metode volumetrik ini. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi reservoir ini ada batuannya, kemudian ada fluida panasnya di pori-porinya, dia memiliki ketebalan tertentu dan luasan tertentu gitu dan memiliki temperatur tertentu. Nah, kita bisa hitung berapa total kandungan energi panas di reservoirnya itu dengan cara atau rumus berikut gitu. Nah, jadi volume reservoir kan tentu volume balok ya, luas area dikalikan dengan tebalnya gitu. Nah, kemudian rumus yang kompleks ini sebetulnya kita bisa dapat sense-nya nih, kita untuk dapat feeling-nya, kita nggak perlu detail per variabel yang ada di rumus ini apa, tapi kita tuh bisa dapat feeling atau sense-nya bahwa total kandungan energi panas di reservoir ini terdiri dari komponen energi panas yang tersimpan di batuan, yang suku yang ini ya, itu dan juga terdiri dari komponen energi panas yang tersimpan di fluida atau suku yang ini. Baik itu yang tersimpan di air, yang subscript-nya ini L ini, atau tersimpan di uap, itu yang subscript-nya ini V gitu ya, atau vapor gitu. Dan ingat bahwa proporsi energi panas yang tersimpan di batuan itu biasanya jauh lebih besar nih, sekitar 80-90% dari total energi yang tersimpan di reservoir gitu. Nah, saturasi air atau saturasi uap nih kalau kita jumlahkan selalu sama dengan 1 dan nilai variabel-variabel yang lain ini tergantung dari temperatur dan juga tekanannya ya, seperti internal energy atau U ini, kemudian densitas atau massa jenisnya gitu, bisa kita ambil dari tabel uap atau steam table untuk menghitungnya. Tapi ini adalah supaya teman-teman bisa dapat feel-nya nih dari rumusnya ini dan perhitungannya nih, komponen-komponen apa aja yang kita hitung sih sebenarnya gitu. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkahnya ya, bagaimana kita menghitung potensi energi panas bumi itu dari semula energi panas menjadi energi listrik gitu. Karena yang rumus ini itu baru energi panas aja gitu. Kita belum bicara soal berapa listrik yang bisa dihasilkan kan. Nah, ini adalah workflow-nya gitu. Jadi kita dengan rumus yang tadi itu menghitung energi panas di kondisi awal reservoirnya atau pada temperatur awal reservoir sebelum reservoir itu diproduksikan gitu. Terus kita menghitung energi panas di reservoir di kondisi akhir gitu, pada temperatur akhir atau cut off ya, atau yang biasanya kita pakai 180 atau 120 atau 90 tergantung dari teknologi yang kita pakai gitu. Nah, kenapa cut off temperatur itu 180, 120 dan 90 itu? Jadi yang perlu diperhatikan temperatur akhir atau cut off ini itu bukan temperatur reinjeksi ya, tapi ini tuh temperatur
yang kita asumsikan berapa sih minimum temperatur reservoir itu masih ekonomis untuk pembangkitan listrik gitu. Jadi misalnya flash plant nih untuk high temperature resources, cut off temperaturnya mungkin lebih tinggi sekitar 180 derajat Celcius karena sumurnya itu harus self flowing kan. Kalau di bawah 180 kemungkinan besar sumurnya udah nggak bisa self flowing lagi gitu. Yang mana flash plant berarti sudah tidak bisa lagi dipakai dan sudah tidak ekonomis lagi gitu. Jadi kita set cut off temperaturnya adalah 180 gitu. Tapi mungkin untuk low to medium temperature resources yang menggunakan binary plant bisa jadi kita setting cut off temperaturnya itu lebih rendah gitu ya, 90 sampai 120 derajat Celcius misalnya, karena sumurnya bisa dipompa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah semakin rendah cut off temperaturnya, itu kan potensinya akan terlihat lebih besar ya, karena selisih antara energi awal ini, HEI ini, dengan HEF di final conditionnya itu selisihnya kan lebih besar ya. Artinya energi yang bisa kita ambil antara kondisi awal dan kondisi akhir kan selisihnya akan lebih besar tuh. Jadi terlihat potensinya akan lebih besar gitu. Tapi kita harus hati-hati bahwa asumsi yang kita tentukan itu khususnya untuk cut off temperatur harus konsisten dengan teknologi PLTP yang kita pakai gitu ya. Yang diasumsikan supaya menghindari overestimate atau terlalu optimis ketika kita menghitung potensi panas buminya. Nah, lanjut lagi ke workflow. Jadi tadi kita sudah sampai ke hitung energi panas akhir ini. Kemudian kita kurangi tadi ya. Jadi ini ya, berapa energi panas yang tersedia itu selisih antara energi panas di kondisi awal atau HE initial, HEE, dikurangi dengan HEF atau HE di kondisi final gitu ya. Nah, kembali lagi ini tadi ya. Jadi kalau HEF-nya semakin kecil karena kita kecilkan temperatur cutoff-nya, tentunya kan HTH-nya akan semakin besar kan, karena selisihnya antara HEI dan HEF akan semakin besar. Jadi itu untuk menghindari overestimate. Kita harus hati-hati ketika menentukan cutoff temperatur. Nah, lanjut ke langkah 4. Jadi berapa energi yang bisa diambil atau bisa kita recover. Nah, jadi dari HTH itu, dari selisih HEI dan HEF tadi itu ya, HTH ini, itu tidak 100% semuanya bisa kita ambil ke permukaan. Jadi kita harus kalikan dengan yang namanya recovery factor. Nah, itu umumnya di kisaran 15 sampai 30% gitu ya, atau 20 sampai 30%. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonversi HDE tadi ini, energi panas yang bisa diambil itu menjadi ke daya termal dalam satuan megawatt termal ini dengan kita bagi dengan waktu ya. Misalnya T ini adalah umur proyek 30 tahun, terus kita jadikan ke detik atau sekon, kita kalikan hari, jumlah jam, jumlah detik, dan konversi dari kilojoule menjadi menjadi mega gitu ya, megawatt gitu. Lalu kita konversi daya termal itu menjadi daya listrik ya. Tentu dengan mengalihkan dengan efisiensi termal pembangkitnya, karena dari energi panas yang bisa kita bangkitkan itu tidak semuanya bisa menjadi energi listrik gitu kan. Yang mana itu tergantung dari efisiensi termal si PLTP-nya atau si etanya ini berapa gitu ya. Dan biasanya efisiensi PLTP itu kurang lebih di kisaran 8% sampai 12% itu untuk flash plant. Untuk binary plant bisa lebih rendah, tapi juga teknologi terbaru bisa kompetitif juga nilai efisiensi termalnya. Mungkin range-nya sekitar 4% sampai 12% lah untuk high levelnya. Nah, ini adalah 6 workflow atau tahapan menghitung potensi panas bumi dengan metode volumetric. Untuk nilai parameter inputnya berapa gitu ya, saturasi airnya, porositas, kapasitas panas batuan, densitas, ini bisa kita pakai secara project spesifik atau field by field gitu ya kalau kita punya datanya. Tapi kalau kita belum punya datanya, kita bisa pakai asumsi umum yang salah satunya bisa kita pakai dari SNI ataupun bisa menggunakan literatur studi dari lapangan-lapangan yang secara setting geologi ini mirip dengan lapangan yang lagi kita pelajari. Terus kita ambil aja mereka nih di lapangan itu nilai parameternya ini berapa sih yang dipakai. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai analog istilahnya dengan membandingkan lapangan lain yang masih mirip gitu dengan lapangan kita.
selain pakai SNI. Nah, bicara sedikit soal recovery factor dan konversi dari Joule tadi ya, dari Joule satuan energi panas, kemudian bagaimana bisa menjadi megawatt thermal, kemudian bisa menjadi megawatt elektrik. Nah, untuk recovery factor itu kan energi panas total ini kan sebentar, ini ada. Nah, untuk energi panas total itu kan tadi satuannya masih Joule ya, karena kita bicara soal energi kan. Energi panas yang bisa diambil setelah dikalikan recovery factor juga satuannya masih Joule. Nah, ini kita bagi dengan waktu tadi supaya satuannya bisa menjadi megawatt thermal karena watt itu kan adalah energi per satuan waktu kan. Jadi energi itu satuannya Joule, waktu itu biasanya satuannya kan sekon atau detik ya. Jadi Joule-nya itu harus dibagi sama waktu supaya bisa menjadi watt gitu. Atau dalam konteks ini megawatt thermal gitu. Jadi berapa energi panas, laju energi panasnya gitu per satuan detik gitu. Nah, baru kita kalikan efisiensi thermal pembangkitnya untuk jadi megawatt listrik gitu ya. Nah, recovery factor itu menyatakan berapa persen energi yang memungkinkan bisa diambil dari total energi tersimpan di reservoir. Kenapa nggak 100% gitu? Karena tidak semua bagian batuan panas di reservoir itu bisa dicapai oleh sumur. Kemudian ada kehilangan panas juga dan kehilangan energi di dalam proses ekstraksi di sumurnya itu sendiri. Ada losses, heat loss, dan sebagainya. Kemudian sebagian fluida itu juga harus direinjeksikan kan untuk menjaga tekanan si reservoirnya gitu. Jadi ini adalah ilustrasi ya bagaimana panas di reservoir itu bisa tersapu atau tersweep, terrecover dari sumur injeksi ke sumur produksi gitu kan. Konsepnya mirip kayak recovery factor di migas gitu kan. Jadi kalau di migas kan kita bicara berapa banyak oil yang bisa kita sweep, kita recover gitu ke sumur produksi. Nah, kalau di geothermal kita bicara berapa banyak panas nih yang kita omongin, berapa banyak panas yang bisa kita sweep atau recover ke sumur produksi gitu. Nah, ini beberapa guideline recovery factor menurut SNI di range 20-30%, tapi kalau menurut literatur itu variasinya atau rentangnya bisa lebih lebar gitu. Bisa rendah 10% atau bisa 25% gitu ya. Dan belum ada konsensus yang kuat nih, berapa sih RF nih sebenarnya yang pas gitu untuk kita pakai. Dan bisa berbeda-beda antar lapangan sesuai kondisi reservoirnya seperti permeabilitas, temperatur, kemudian lokasi dan kedalaman sumur injeksi misalnya. Karena ini memengaruhi bagaimana pattern si fluida dingin ini kembali lagi ke sumur produksi yang tentu ini akan memengaruhi berapa banyak panas yang bisa kita sweep gitu ya, bisa kita sapu menuju ke production well. Kemudian ya ini adalah contoh kasus perhitungan ya, sebetulnya ini untuk memberikan gambaran saja, kita tidak perlu detail melihat angka per angkanya, tapi intinya kita kumpulkan dulu parameter-parameter yang diperlukan untuk perhitungan tadi, bisa dari data lapangan, ataupun dari asumsi-asumsi misalnya dari SNI, atau kita bisa pakai dari studi literatur dari lapangan-lapangan analog yang memiliki setting geologi yang serupa gitu. Kemudian kita masukkan parameter-parameter ini ke rumus yang kita punya tadi. Nah, ini kita masukkan tadi pertama HEI ya, HE initial, kita dapat berapa kilojoule, terus kita hitung lagi di kondisi akhir pada temperatur cut off, misalnya ini pakai flash plan ya, cut off-nya 180, kita dapat HEF masih dalam satuan kJ, kemudian kita hitung HTH, selisihnya antara HEI dan HEF, selanjutnya langkah 4-6 kita kalikan dengan RF, ini kita masih dapat KJ juga berapa HDE-nya dalam satuan kilojoule. Nah, kemudian kita konversi ke daya thermal nih, kita bagi 30 tahun misalnya T-nya, proyeknya ini jadi diasumsikan selama 30 tahun. Kemudian kita konversi 30 tahun itu jadi sekon, jadi detik gitu ya. Terus kita dapat megawatt thermal. Dan kita kalikan dengan efisiensi thermal PLTP-nya atau ETA ini, misalnya 10%, kita dapat HEL-nya. Nah, ini potensi listriknya nih yang kita cari.
aktor utamanya ini nih, HEL ini, HE elektrik nih, berapa megawatt elektrik potensi dari lapangan panas bumi kita gitu ya. Nah, jadi ini hasil akhirnya 86,4 megawatt untuk di case ini. Tapi kita harus perhatikan asumsi apa yang dipakai. Misalnya temperaturnya berapa di kondisi initial, cut off temperaturnya berapa, recovery faktornya berapa. Apakah asumsi-asumsi yang dipakai ini sudah make sense gitu. Apakah overestimate atau underestimate, yang mana ini tentu akan mempengaruhi reliability dari hasil perhitungan kita gitu kan. Apalagi ini hanya single value aja, hanya satu angka nih. Potensinya segini lah 86,4 megawatt elektrik. Nah, apakah angka ini reliable atau enggak? Nah, itu kembali lagi ke asumsi-asumsi yang kita pakai gitu ya. Dan tentu batasan-batasan yang memang secara inheren ini melekat di metode volumetric ini ya. Seperti tadi misalnya fluidanya diasumsikan diam, terus kita tidak mempertimbangkan permeabilitas juga gitu kan. Nah, itu batasan-batasan secara metodenya juga harus kita take into account bahwa angka ini tuh juga memiliki ketidakpastian. Nah, jadi ketika kita menginterpretasikan harus hati-hati gitu ya. Kembali lagi tadi ya, kita harus memperhatikan asumsi apa yang dipakai, apakah overestimate temperatur reservoir awalnya, apalagi saat data terbatas kan kita baru punya data geoscience, mungkin estimasi temperaturnya overestimate atau bisa jadi underestimate. Tapi biasanya seringnya tuh kita mengarah ke overestimation. Nah, itu yang harus hati-hati. Luas area juga dari geoscience apakah bisa mendefine secara justified luas areanya itu, terus recovery factor. Jangan-jangan yang dari SNI ini terlalu overestimate, mungkin kita harus pakai literatur dari paper misalnya dari lapangan lain yang nilai recovery faktornya lebih make sense. Cut off temperatur juga tadi ya, ini sensitif banget nih cut off temperatur ya, karena bisa mempengaruhi selisih antara HEI dan HEF ya, gitu. Terus, nah jadi kuncinya adalah berapa megawatt elektrik potensi lapangan ini harus selalu diikuti dengan disclaimer nih mengenai data apa aja yang dipakai, metodenya apa, dan asumsinya apa gitu. Jadi nanti teman-teman kalau jadi konsultan misalnya ataupun kerja di company, presentasi ke manajer, ke higher management misalnya atau ke direksi, potensi itu perhitungannya harus disertai disclaimer nih, datanya apa, metodenya apa, dan asumsinya apa yang dipakai. Nah, kembali lagi ke ketidakpastian, mengapa satu angka estimasi aja itu nggak cukup meyakinkan gitu ya. Jadi semua parameter input itu kan punya ketidakpastian ya. Luas area ini kita juga nggak pasti, apalagi datanya terbatas. Tebal juga nggak pasti, temperatur juga nggak pasti gitu. Apalagi kalau dari geokimia kan baru indikasi ya. Terus recovery factor, konversi listrik. Nah, ini kalau kita pakai satu angka, hasilnya itu bisa overestimate ataupun underestimate gitu ya. Dan setiap parameter ini bisa punya rentang gitu. Mungkin kita nggak yakin nih luas area itu bisa paling kecil 15 atau paling gede 25, tapi kayaknya most likely di 20 km per square deh gitu kan. Tapi intinya adalah kita punya sense bahwa setiap parameter ini punya range ketidakpastian gitu. Nah, jadi dampaknya pada hasil estimasi potensi itu, kalau kita hanya pakai nilai satu nilai likely doang, yang tadi ya 86,4 megawatt elektrik itu, tapi kalau semua parameter itu ada di nilai minimum, misalnya kita ubah nih semua parameter metode volumetric tadi ini pakai yang di kolom minimum ini, itu nilai potensinya bisa turun nih ke sekitar 40-50 megawatt itu ya. Yang mana turunnya ini udah jauh banget kan, setengahnya sendiri kan kurang lebih. Tapi kalau potensi nilainya maksimum, jadi kita pakai yang nilai max ini, yang di kolom merah ini, potensinya tuh bisa naik hampir 50% sampai 80%, sekitar 130 sampai 150 megawatt. Nah, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengakomodir ketidakpastian ini adalah menggunakan simulasi Monte Carlo di metode volumetric ini. Di mana di simulasi Monte Carlo ini kita masukkan semua parameter sebagai distribusi minimum, likely, dan maximum ini. Jadi bukan angka tunggal hanya 20 km aja, hanya 1000 meter aja gitu ya. Nah, jadi nanti hasil perhitungannya tuh berupa distribusi kemungkinan potensi. Instead of satu angka pasti 86,4 megawatt elektrik aja. Dan ini bisa lebih mencerminkan ketidakpastian yang ada.
Nah, ini jadi cara kerjanya metode simulasi Monte Carlo. Kita mengulangi hitungan 6 workflow kita itu ribuan kali gitu ya. Bisa 1000 kali atau bisa 10.000 kali dengan nilai parameter yang tadi acak gitu. Hasilnya berupa distribusi bukan nilai tunggal. Jadi tahap pertama kita tentukan distribusi inputnya, min, most likely, max dari setiap parameter. Misalnya luas area ada min, likely, max. Terus nanti komputer itu akan mengambil satu nilai acak dari distribusi setiap parameter nih secara bersamaan gitu ya. Misalnya luas areanya kan kita tentukan nih rentangnya 15 sampai 25. Nah, nanti di salah satu iterasi kebetulan ketika kita lempar dadu nih ibaratnya yang muncul nih angka luas areanya 18 km square misalnya. Terus ketebalan reservoirnya 950. Terus temperaturnya 235 gitu. Nah, kemudian kita hitung berapa potensi megawatt elektriknya dengan menjalankan 6 workflow yang tadi itu, 6 langkah workflow tadi itu dengan nilai acak tersebut gitu. Jadi kita akan dapatkan satu nilai megawatt elektrik untuk kombinasi A18, H950, TI235. Nah, kita ulang-ulang lagi sampai 1000 kali atau lebih gitu ya, bisa sampai 10.000 kali atau lebih untuk mendapatkan, misalnya kita pakai 1000 kali iterasi atau 1000 kali perhitungan, kita akan dapat 1000 nilai megawatt nih dari berbagai macam kombinasi A, H, kombinasi TI, kombinasi A, H, TI yang ada 1000 kombinasi, jadi kita bisa dapat 1000 nilai megawatt elektrik potensi. Nah, dari situ kita bisa menghitung distribusinya nih, di distribusi probabilitasnya bagaimana gitu ya. Jadi ini sedikit guideline minimal 1000 kali iterasi menurut SNI. Terus untuk nilai tengah atau P50 atau mediannya ya dari 1000 nilai megawatt yang kita punya nih biasanya digunakan sebagai acuan moderat untuk perencanaan pengembangan potensi panas bumi. Jadi tidak terlalu optimis atau tidak terlalu pesimis gitu ya. Nah, jadi kita ambil nilai tengahnya atau mediannya. Nah, tools yang bisa dipakai untuk melakukan simulasi Monte Carlo ini, jadi kita melakukan 1000 kali perhitungan nih, nggak harus kita lakukan manual pakai Excel 1000 kali kita ngitung ya, tapi kita bisa pakai add-in di Excel, misalnya kayak Crystal Ball atau pakai software misalnya Atrisk atau pakai Python juga bisa gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi misalnya kita udah setting luas area minimum maksimum, ketebalan minimum maksimum, temperatur minimum maksimum, recovery factor minimum maksimum, dan juga parameter-parameter lainnya. Jadi di iterasi pertama nih, pas kita lempar dadu, muncul kombinasi misalnya luas areanya di tengah-tengah antara minimum dan maksimum. Ketebalannya mungkin mendekati maksimum, temperaturnya mendekati minimum, recovery faktornya di tengah-tengah. Nah, ini kita hitung dengan 6 langkah workflow tadi, dapat nilai megawattnya berapa. Terus di iterasi kedua, kita lempar dadu lagi, muncul lagi kombinasi luas area berapa, ketebalan berapa, temperatur berapa, recovery faktor berapa. Terus kita hitung lagi berapa megawattnya. Kita dapat 2 angka megawatt sekarang. Terus kita ulangi lagi, iterasi ketiga, dapat luas area sekian, ketebalan sekian, temperatur sekian, recovery factor sekian. Kita hitung lagi dengan 6 langkah workflow metode volumetric tadi, sekarang kita punya 3 angka megawatt gitu kan. Nah, kita ulangi terus langkah ini sampai ke iterasi ke N, misalnya iterasi ke 1000 atau ke 10.000 gitu. Kita jadi punya 1000 nilai megawatt atau 10.000 nilai megawatt, terus kita buat distribusi frekuensinya, dan kita bisa identifikasi berapa P10, P50 atau mediannya, P90 dan lain-lain. Nah, jadi contoh hasilnya akan seperti ini. Ini pakai yang case lapangan X, Y, Z tadi ya. Jadi hasilnya tuh dilaporkan sebagai P10, P50 dan P90 gitu ya. Jadi P10 itu apa, P50 itu apa, P90 itu apa. Jadi P10 itu ini mengindikasikan nilai yang lebih konservatif atau pesimis gitu. Jadi artinya 10% dari hasil iterasi kita tuh, misalnya dari 1000 kali iterasi itu 100 kali iterasinya tuh nilainya lebih kecil dari nilai P10 ini gitu. Artinya 90% kemungkinan potensinya tuh lebih besar dari P10 gitu. Jadi ini bisa menjadi acuan konservatif atau untuk worst case-nya.
atau konservatif lah. Kalau worst case mungkin P0 ya, berarti ya benar-benar di 22 megawatt something ini. Tapi kalau P10 ini bisa kita bilang konservatif ya. Jadi 46 megawatt. Nah, 90% dari sampel iterasinya itu lebih besar dari 46 megawatt ini gitu. Nah, P10 itu adalah nilai tengah atau mediannya atau apa namanya? Angka yang angka yang moderat, sorry, angka yang moderat. Jadi tidak konservatif, tapi juga tidak terlalu optimistis gitu ya. Nah, ini paling sering digunakan sebagai estimasi moderat yang dilaporkan ke stakeholder, baik itu ke pemerintah ataupun ke higher management kalau kita kerja di company atau jadi konsultan. Nah, P9 ini yang optimistis nih, jadi nilainya ini yang lebih tinggi ya. Jadi hanya ada 10% nih yang lebih kecil dari nilai ini gitu ya. Jadi misalnya nih P90-nya 86 megawatt, jadi hanya 10% yang lebih tinggi nih dari 90 megawatt ini. P100-nya berarti ini di sekitar 123 atau 125, P100-nya, P100-nya. Nah, P90-nya kan 86 megawatt gitu ya. Jadi hanya ada 10% yang lebih tinggi dari 86 megawatt ini gitu. Nah, semakin lebar rentang ketidakpastian parameternya, semakin lebar pula rentang ketidakpastian hasil outputnya gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau nilai min, most likely, dan max-nya itu semakin lebar, artinya P10, P50, dan P90 ini jaraknya akan semakin jauh gitu ya. Tentu ketidakpastiannya akan semakin lebar juga, ketidakpastiannya akan semakin besar. Tapi kalau kita bisa sempitkan nilai min, most likely, dan max yang kita input di parameter tadi itu, P10, P50, dan P90-nya selisihnya akan lebih sempit gitu. Jadi memperkecil uncertainty-nya. Tapi intinya kembali lagi, di Monte Carlo ini kita tidak mereport hasil potensinya itu sebagai satu angka tunggal, tapi menggunakan distribusi frekuensi kayak gini. Nah, ini beberapa kesalahan umum yang umum dilakukan ketika menggunakan metode volumetric, misalnya nilai parameternya tidak didukung oleh data-data geoscience ataupun data sumur. Terus nilainya itu, nilai parameternya hanya kita ambil dari SNI begitu saja, tidak cek konteks lapangan kita ini apakah cocok pakai nilai yang direkomendasikan oleh SNI, misalnya untuk recovery factor. Kemudian cutoff temperatur terlalu optimis, terus mengklaim potensi tanpa menyebut dasar asumsi. Terus ini sedikit technical perhitungannya ya. Jadi misalnya HTH-nya nih HEI dan HF-nya nih kebalik gitu. Jadi harusnya kan HEI min HF ya. Tapi mungkin bisa jadi salah hitung HEF min HEI misalnya. Atau salah satuan misalnya. Jadi kilometer dicampur apa namanya sama meter gitu. Harusnya kita konversi dulu ke meter misalnya. Nah, ini sedikit pengantar terakhir sebelum kita close ya. Jadi satu metode terakhir yang bisa kita bahas di webinar kali ini adalah numerical reservoir modeling atau simulasi reservoir tadi ya. Nah, ini seringkali dianggap sebagai metode yang lebih akurat gitu dibandingkan metode power density maupun metode volumetric gitu ya. Bahkan metode volumetric yang menggunakan Monte Carlo tadi. Nah, jadi konsepnya adalah area panas bumi itu yang tadinya satu volume kan, kalau di volumetric itu, ini kita cacah-cacah nih, atau kita diskretisasi menjadi numerical grid blocks yang kecil-kecil nih, mungkin ada 1000 blok atau 10.000 blok atau jutaan blok, kita cacah menjadi kotak-kotak kecil, yang mana komputer nanti akan menghitung aliran fluida dan aliran panas secara numerik di blok itu sendiri dan juga antar blok yang saling berdekatan gitu ya. Nah, jadi kalau di metode volumetric itu fluidanya dianggap statis. Nah, di numerical modeling ini fluidanya dianggap dinamis gitu ya. Dan simulasinya pun juga dinamis gitu. Bagaimana simulasi respons reservoir terhadap produksi dan reinjeksi misalnya. Yang mana ini kan tidak tercapture di metode volumetric. Nah, dulunya metode simulasi reservoir ini yang dikenal tuh membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal, teknologi komputer yang canggih, terus wajib sudah harus ada data uji sumur atau data histori produksi. Tapi perkembangan terkini dari metode simulasi reservoir ini memungkinkan metode simulasi reservoir ini untuk dilakukan pada bahkan saat fase eksplorasi ketika data masih minimum dengan kecepatan komputasi atau simulasi di komputer itu yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih murah gitu. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, kurang ada 3 tahapan umum
Di numerical reservoir modeling ada natural state model, ada production history matching, dan ada forecast simulation. Nah, di natural state ini pertanyaannya adalah seperti apa sih kondisi reservoir sebelum diproduksi gitu. Jadi temperaturnya berapa lah gampangannya ketika sebelum diproduksikan gitu ya. Jadi kita mencoba merekonstruksi kondisi alami awal reservoirnya itu seperti temperatur, tekanan, aliran fluida awal itu polanya seperti apa. Kemudian memvalidasi konseptual model geothermalnya. Nah, jadi kita melakukan kalibrasi antara model dengan data nih yang titik-titik hitam ini. Nah, di tahap kedua kita melakukan matching dengan data produksi nih. Jadi titik-titik yang hitam ini data produksi, merah nih yang dari hasil model. Nah, kita cocokkan apakah model kita ini bisa merepresentasikan data yang kita punya gitu. Apakah model kita ini bisa meniru perilaku lapangan yang sudah terjadi pada fase produksi gitu. Tentunya produksi yang sudah terjadi secara historical, secara aktual sebelum kita melakukan simulasi reservoir. Nah, baru di tahap ketiga kita melakukan forecast atau untuk meramal di masa depan itu apa sih yang akan terjadi jika reservoir kita ini diproduksikan dengan skenario tertentu gitu. Kita bisa menguji berbagai skenario produksi dan reinjeksi, kemudian memprediksi tekanan, suhu, output sumur, output lapangan secara totalnya ini berapa megawatt gitu kan. Dan yang paling penting adalah bisa menilai berapa megawatt yang secara sustainable nih atau secara awet bisa kita pertahankan selama 30 tahun atau lebih gitu ya. Nah, jadi ini workflow-nya untuk simulasi reservoir. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusi di tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Advan. Materinya sangat menarik ya teman-teman, di mana kita bisa belajar mengenai basic dari energi panas bumi, kemudian klasifikasi dari energi panas bumi sendiri, kemudian lanjut ke pembangkit listrik tenaga panas bumi serta jenisnya, dan juga kita bisa belajar mengenai klasifikasi sumber daya atau resource dan cadangan atau reserve. Kemudian ada juga langkah-langkah perhitungan potensi panas bumi yang telah Mas Advan sampaikan tadi. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Advan, mungkin boleh untuk raise hand dan on cam, serta bisa juga untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama _instansi, kemudian dilanjutkan pertanyaannya. Oke, sedikit informasi juga untuk teman-teman yang hadir secara offline di Universitas Diponegoro, akan ada hadiah menarik untuk peserta yang bertanya. Ya, mungkin kita buka 2-3 pertanyaan dulu ya, Mas Advan, mengingat waktunya. Oke, mungkin boleh dari yang raise hand pertama, Kak Amelia Nadia, apakah terhubung? Silakan, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Kak, sudah terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Vincent, izin bertanya tadi mengenai reinjeksi ada tentang sisa alir yang dikembalikan ke reservoir. Dan saya ingin bertanya bagaimana dampaknya jika tidak dikembalikan ke reservoir dan apakah sisa aliran panasnya sudah dipastikan dan tidak dapat digunakan untuk alternatif yang lain. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini sebetulnya adalah konsep yang penting untuk bagaimana kita memanage sumber daya panas bumi kita ini supaya bisa sustain kan. Kita kan tentu ingin supaya lapangan panas bumi kita ini megawattnya bisa kita pertahankan dalam tingkat megawatt tertentu secara awet kan, mungkin 30 tahun atau lebih gitu. Nah, tentu memang ketika produksi kan ada decline nih. Even kita sudah melakukan reinjeksi pun itu megawatt yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit listrik yang mana itu dipengaruhi oleh tekanan reservoirnya,
berapa laju alir yang bisa kita produksikan tuh akan menurun gitu ya seiring waktu. Nah, di kondisi kita melakukan reinjeksi pun penurunan itu masih terjadi gitu. Kenapa? Karena kemampuan eh, kemampuan recharge secara alami dari air hujan, kemudian percolating mengalir masuk melalui rekahan-rekahan, kemudian kembali lagi ke reservoir melalui upflow. Ya bisa kita bilang natural recharge-nya lah dari reservoir panas bumi kita ini, itu umumnya tidak sebanding dengan berapa banyak fluida yang kita produksikan gitu ya. Mungkin kalau recharge-nya itu hanya bisa menyuplai katakanlah 100 kg per sekon air nih ke reservoir kita. Nah, sedangkan produksi mungkin kita produksi itu 1000 kg per sekon air gitu. Sedangkan natural recharge hanya bisa merecharge 100 kg per sekon air. Nah, apa yang terjadi kan? Jadi di sini akan terjadi ketidakseimbangan kalau kita produksinya besar, sedangkan natural recharge-nya kecil. Kalau kita tidak kembalikan fluida reinjeksinya itu kembali ke subsurface, tentu kejomplangan ini akan semakin besar kan, yang tentu akan mempercepat reservoir itu untuk mengalami decline, pressure-nya turun dan sebagainya, sehingga megawatt listrik bisa kita hasilkan juga akan turun. Yang mana uang itu adalah listrik itu adalah uang kan yang kita jual ke PLN gitu. Nah, dengan kita melakukan reinjeksi, setidaknya mungkin kalau kita produksi 1000 kg per sekon, terus natural recharge-nya 100, siapa tahu dari 1000 nih, mungkin 700 kg per sekonnya bisa kita balikin nih. Jadi kita bisa dapat recharge 100 dari natural, plus 700 dari reinjeksi gitu kan. Nah, jadi kita akan mereplenish reservoir kita tuh dengan 100 tambah 700 kan, 800 kg per sekon yang kita recharge kembali ke reservoir. Dengan kita mengambil 1000 kg per sekon dari sumber produksi, tentu kan selisih antara yang kita ambil 1000 tadi dengan 800 yang kita bisa recharge kembali ke reservoir, baik itu melalui sumur injeksi maupun secara alamiah, itu selisihnya kan nggak terlalu jauh ya. Jadi decline-nya itu bisa kita minimalkan gitu, supaya megawattnya bisa lebih awet gitu. Karena kembali lagi, electricity is money in this context gitu ya, di PLTP ini gitu. Nah, tentu untuk yang pertanyaan kedua, pemanfaatan lainnya tentu bisa juga gitu ya. Jadi kita bisa tetap mereinjeksikan brain kita itu ke reservoir, tapi panasnya itu bisa kita manfaatkan dulu nih sebelum direinjeksikan. Jadi misalnya anggaplah di pipa yang ini nih, kita pasang misalnya PLTP binary untuk meningkatkan megawatt tambahan misalnya. Jadi karena brain ini masih panas, kita ambil panasnya lagi untuk menghasilkan listrik tambahan meskipun tidak sebesar si PLTP utamanya. Atau kita bisa pakai untuk pemanfaatan langsung panas bumi atau direct use, misalnya untuk pengeringan hasil perkebunan, untuk budidaya tumbuhan, atau untuk perikanan, aquaculture, untuk pemanas ruangan, untuk heating di villa-villa objek wisata misalnya, itu juga bisa gitu ya. Tapi secara resource-nya pun kita tetap harus memperhatikan sustainability-nya. Jadi dengan kita mereinjeksikan kembali fluida yang sudah kita produksi gitu. Meskipun reinjeksinya tidak bisa 100% mungkin ya di case PLTP yang flash plan ini gitu. Tapi kalau untuk binary plan dia bisa 100% karena kita tidak melakukan pemisahan antara uap dan brand gitu ya. Jadi kita misalnya produksi 100 kg, kita produksi 1000 kg per sekon, ya kita bisa balikan juga 1000 kg per sekon juga gitu sih. Gitu jawabannya. Amelia, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Kak Vincent sudah dapat pahami. Ya, sama-sama. Oke, kita mungkin menuju penanya selanjutnya ya. Di sini ada Kak Syahnanda. Apakah terhubung? Terhubung. Oke, baik. Silakan Kak Syahnanda. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahnanda dari Teknik Mesin UGM. Kebetulan untuk topik TA saya kan tentang ini Mas, closed loop geothermal system.
Nah, sebenarnya saya ingin Hmm. bertanya aja sih, Mas. Sebenarnya potensi antara integrasi reservoir geothermal di Indonesia, jika kita kopling gitu, Mas, dengan sistem closed loop geothermal system itu sendiri, menurut Mas Vincent itu bagaimana ya, Mas? Terutama untuk studi case di Indonesia sendiri kan, Mas. Karena kan seperti yang kita tahu, Indonesia itu termasuk di Ring of Fire gitu. Jadi potensial geothermal kalau nggak salah 40% di dunia kan ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, iya, untuk metode closed loop ini mungkin bagi teman-teman yang belum familiar ya. Jadi ini adalah salah satu metode panas bumi, teknologi panas bumi yang non konvensional istilahnya. Jadi kita tidak memproduksikan fluida panas bumi secara alami, terus kita reinjeksikan kembali seperti yang ada di skema ini. Tapi misalnya di case-case tertentu nih, misalnya untuk konteks Indonesia ya, itu sumurnya tetap di reservoir yang high temperature seperti ini. Tapi kebetulan apesnya nih pas ngebor itu sumurnya nggak ketemu permeabilitas gitu. Jadi temperaturnya tinggi tapi permeabilitasnya rendah. Jadi flow rate yang bisa kita alirkan ke permukaan tuh rendah gitu. Nah, jadi kalau kita produksikan secara konvensional mungkin tidak ekonomis gitu. Nah, ada satu cara kita tetap bisa memanfaatkan energi panas yang ada di sumur itu. Karena kan sumur ini sebenarnya panas ya, cuma sayangnya tidak permeabel gitu kan, itu permeabilitasnya rendah. Nah, kita bisa pasang closed loop teknologi tadi yang disebut Mas Syahnanda itu dengan memasukkan heat exchanger ke dalam lubang sumurnya untuk bisa mengcapture panas yang ada di reservoir itu gitu. Jadi kelebihannya adalah kita tidak memproduksikan fluidanya ke permukaan, tapi kita yang masuk ke dalam sumurnya, kita pasang heat exchanger di dalam sumur untuk ambil panasnya. Nah, panasnya akan dialirkan lagi ke permukaan untuk membangkitkan listrik misalnya atau untuk pemanfaatan langsung panas bumi untuk direct use. Nah, untuk bagaimana potensinya sendiri di Indonesia, sebetulnya memang saat ini statusnya adalah belum ada yang komersial closed loop teknologi ini beroperasi di Indonesia, tapi beberapa vendor-vendor teknologi closed loop ini seperti yang salah satu yang besar itu adalah Green Fire Energy itu dari Amerika. Dia sudah melakukan perhitungan berapa sih megawatt elektrik yang bisa dihasilkan dengan teknologi closed loop ini di beberapa lapangan Indonesia, misalnya di lapangan Salak gitu ya. Dan memang berapa megawattnya itu dalam satu sumur memang nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin di order sekitar 300 kilowatt, jadi bukan megawatt ya. Biasanya sumur itu ya, ini untuk konteks big picture supaya teman-teman dapat konteksnya. Sumur di high temperature resources itu bisa kita katakan sukses itu at worst itu ya 3 megawatt lah satu sumur. Mungkin kalau bisa dapat 6 megawatt sampai 7 megawatt akan lebih baik. Itu per satu sumur ya. Bisa kita katakan sumur ini ekonomis atau sumur ini berhasil gitu. Tapi untuk closed loop dari simulasi-simulasi dan studi yang ada itu mungkin ordernya di kisaran 300 kilowatt paling kecil ya, atau sekitar 0,3 megawatt kan, even 1 megawatt aja nggak nyampe. Atau paling besar itu sekitar 2 sampai 3 megawatt tuh udah bagus lah gitu ya. Jadi memang karena kita ambil itu hanya panasnya aja, megawatt yang bisa kita hasilkan memang lebih sedikit daripada kalau kita sumurnya itu bisa mengalir secara alami karena permeabilitasnya bagus, terus temperaturnya tinggi gitu, dibandingkan dengan pakai teknologi closed loop. Jadi meskipun teknologi ini bisa kita pandang secara teknis itu menarik ya, bahwasanya sumur yang permeabilitas rendah pun tetap bisa kita manfaatkan nih. Jadi ketimbang sumurnya ini hanya 100% benar-benar nganggur gitu. Bisa tetap kita ambil panasnya dengan closed loop tadi. Tapi memang kembali lagi ke yang sering ditanyakan oleh industri adalah apakah ekonomis gitu kan. Dengan memanfaatkan hanya 1 megawatt, 2 megawatt dari closed loop tadi itu apakah secara ekonomi itu masuk gitu, ekonomis. Dan kemudian bisnis modelnya seperti apa gitu. Kepemilikan teknologi closed loop-nya nih, apakah yang punya nanti itu adalah si developernya, atau apakah yang punya si Green Fire-nya, tapi sumurnya yang punya itu tetap si developer. Nah kan bingung kan bagaimana bisnis model ownership-nya itu. Nah itu adalah beberapa tantangan-tantangannya. Secara ekonomi dan juga secara bisnis model gitu. Tapi secara teknis
itu memungkinkan, tapi kembali lagi sekarang bottleneck-nya itu di keekonomian dan komersial bisnis modelnya gitu sih. Kalau yang kuamati perkembangan di industri itu Mas Syahnanda. Oh, oke Mas, berarti izin Ya, seperti closed loop ini kayak ya, deep exchanger ya Mas, deep hole heat exchanger gitu ya Mas, nanti dalam. betul, betul. Ya, Oke. jadi kita pasang heat exchanger di dalam lubang sumur gitu untuk Oke, Mas. menangkap panas yang ada di reservoir ini. Ya, Ya, terima kasih Mas atas informasinya. ya, sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Kak Syahnanda atas pertanyaannya dan Mas Advan atas jawabannya. Karena kita terbatas oleh waktu ya teman-teman, jadi mungkin untuk pertanyaannya dicukupkan sampai Kak Syahnanda. Tapi ini kan beberapa masih ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa reach out langsung ke LinkedIn-nya Mas Advan, apakah boleh Mas? Ya, boleh, silakan. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman mungkin yang masih penasaran dan ingin bertanya mengenai materi webinar hari ini, nanti bisa kontak Mas Adven melalui LinkedIn Mas Adven saja ya, teman-teman. Luar biasa. Oke, Terima kasih Mas Adven. Ya, sama-sama Bapak Prof. Ya, Nanti kita kontak langsung ya untuk diskusi tentang baik, Pak, siap. Terima kasih. Saya share screen. Daging semua materinya bagus. Ya, Pak Turades. Ini materinya daging semua ini. Sampai kekenyangan kita ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adven sekali lagi atas materi yang telah diberikan. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Mungkin bisa di-next. Nanti kita pertajam di energi. Oke, untuk sertifikat yang pertama yaitu sertifikat pembicara, mungkin akan saya minta untuk rekan saya Rafael lagi mewakilkan Pak Roni karena beliau belum bisa hadir untuk menyerahkan sertifikatnya kepada pembicara kita yaitu Mas Adven. Apakah terhubung Rafael? Oke, terhubung Mbak Arin. Oke, jadi selamat siang Mas, Mbak, dan Bapak-Bapak sekalian. Saya izin mewakili Pak Roni karena beliau sedang berhalangan hadir untuk siang hari ini untuk memberikan sertifikat kepada Mas Adven sebagai pembicara pada sesi webinar di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Adven dan mungkin bisa dilanjutkan dengan dokumentasi aja Mbak Arinda. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi. Sebentar. Oke, dipandu oleh saya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, next slide. Terima kasih Mas Adven sebelumnya. Oke, selanjutnya merupakan sertifikat untuk partner webinar kali ini, yaitu Universitas Diponegoro. Mungkin saya minta kembali kepada rekan saya, Rafael, untuk mewakili Pak Roni untuk menyerahkan sertifikatnya kepada program studi fisika Universitas Diponegoro yang akan diwakili oleh Prof. Agus. Oke, sekali lagi saya juga ingin memberikan sertifikat apresiasi kepada rekan penyelenggara, yaitu jurusan Fisika Universitas Diponegoro, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Agus karena sudah bersedia untuk menyediakan dan menghadirkan para peserta offline di kelas. Oke, mungkin Prof. Agusnya sedang tidak ada ya?
Mungkin sedang berhalangan ya, Prof. Agus. Tadi sudah sempat Oke. juga ke Terima kita. kasih. Oh, tidak ada. Baik Pak, izin untuk dokumentasi tadi. Rin, yang penyerahan sertifikat. Baik, bisa mungkin back slide-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Saya izin untuk dokumentasikan perhitungan dari saya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Mas Rafael. Prof. Agus. Terima kasih kembali Prof. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bersama ya teman-teman. Mungkin diharapkan untuk semuanya on kamera agar terhubung, dan untuk share screen-nya bisa di unshare screen agar terlihat teman-teman kita semua yang ada di webinar pagi ini. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam Ya, ditutup dulu. Ya. Oke, mungkin untuk dokumentasi hitungan dari saya ya, teman-teman semua. Isi dokumentasi 1, 2, 3. Kemudian slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya, mungkin cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang udah on kamera dan sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Mungkin bisa di-share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Minta tolong. Ya. Di tengah. Oke, jadi kita sudah sampai ya di penghujung acara pada pagi hari ini dengan webinar yang sangat menarik dan sangat mendapatkan informasi yang baru gitu. Untuk teman-teman mungkin dimohon untuk mengisikan link feedback yang tertera pada layar. Untuk feedback tersebut digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi nantinya Zoom ini juga akan direcord dan dibagikan. Jadi nanti stay tune aja ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adven, kemudian Prof. Agus juga yang sudah menempatkan waktu, serta teman-teman semua atas kehadirannya di webinar Class Collaboration hari ini. Jangan lupa berkunjung juga, boleh di next slide. Boleh di next slide mungkin untuk operator. Terima kasih Mbak Arinda. Ya, sama-sama Prof. Agus. Oke, jangan lupa Ini juga izin untuk teman-teman. live ya Mbak Arinda. Ya. Oh iya, silakan Prof. Agus. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk kami berbagi ilmu ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk berkunjung dan follow akun sosial media kami. Di situ terdapat LinkedIn dan Instagram Bioenergis serta NRK. Mungkin nanti dapat dicari dan di-reach out kembali. Sekali lagi untuk recording dan PowerPoint nantinya akan dibagikan oleh tim ya. Jadi mohon ditunggu untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk webinar hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Adven dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.